Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, amma ba'd. Berbahagia sekali pada kesempatan kali ini kita bisa berbincang kembali lebih dalam mengenali wewangi tuntunan Nabi, Masya Allah. Dan di hadapan kita sudah banyak sekali nih wewangian yang semuanya alami, Ustadz ya? Nanti kita bincang. Iya. Tapi mostly hampir semua di sini adalah alami. Iya, iya. Soalnya kalau kita merujuk pada hadis Nabi mengenai yang makruh untuk ditolak sebagai hadiah, itu ada istilah raihan, yeah. duhan, dan tip. Tip. Dan tip itu akar katanya sama dengan makna baik. Sehingga kalau sesuatu itu kandungannya tidak baik, walaupun baunya wangi, maka dia tidak dapat disebut sebagai tip. Masya Allah. Karena itu kalau kita bincang ini, yang saya hadirkan di sini adalah tip, baik dari rumpun raihan maupun duhan. Ya. Saya jadi ingat nih Ustadz, saya baca hadis, ada beberapa riwayat hadis ya, khususnya yang di Sahih Bukhari itu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa memakai wewangian itu fi ra'si wa lihyatih, di kepala dan jenggot. Makanya tadi saya tanya ini alami apa enggak, itu berkaitan juga dengan kalau ngapunten ini wewanginya atau minyak wangi, yang disebut minyak wangi itu ternyata adalah abal-abal dari kimia buatan. Saya bayangkan kalau pakai di kepala, pakai di jenggot, ya gimana itu? Itu pentingnya kita memahami. Ada dua pelajaran dari hadis itu ya. Kadang-kadang ada yang bertanya sama saya, cara pakai parfum itu gimana? Terserah saja, tetapi kalau kita ingin pakai cara parfum yang terbaik, kan misalnya ada yang bilang tutorial bahwa cara pakai parfum yang benar itu di sini dulu, kemudian di sini. Ini kita dapati nggak dalam hadis, tidak. Tapi ini dilarang nggak? Enggak. Jadi ini sesuatu yang tidak dilarang, tetapi juga tidak diperintahkan. Akan tetapi kalau kita ingin niru yang paling baik, yang paling utama, dan kalau kita niati ittiba Rasul, maka kita akan membawa kebaikan juga, mendapatkan kemuliaan, dan itu menjadi barokah. Maka pakainya tadi memang di kepala dan di rambut. Nah, Masya Allah. Nah ini biar tidak cuma omdo. Ini bisa coba ini, bisa coba. Oh iya, tapi sebelum itu saya ingin kasih tambahan sedikit tadi ya. Itu Rasulullah SAW memakai di kepala beliau, di rambut beliau, sehingga dalam sebagian hadis diriwayatkan sampai kepala beliau tampak mengkilap ya. Kinclong gitu ya, dengan minyak wangi. Berkilau, padahal rambut beliau segini. Kemudian jenggot beliau juga diolesi dengan minyak terbaik. Dalam hadis yang lain itu Aisyah menceritakan bahwa Aisyah pernah melumuri badan Rasulullah. Sahih. Di Sahih Bukhari kita menemukan itu, dan ini lain waktu dapat kita gali lebih jauh. Itu parfum apa? Karena hadis yang di Sahih Bukhari, walaupun nanti ada hadis yang lain ya di Sahih Bukhari berkenaan dengan setelah beliau itu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha melumuri badan beliau itu dengan minyak wangi, lalu beliau itu mendatangi seluruh istrinya. Nah, artinya ada hal yang kita perlu gali lebih jauh. Tetapi ini juga memberikan pelajaran bahwa kalau begitu parfumnya pasti baik, parfumnya pasti alami gitu. Karena kalau membayangkan parfumnya ini, para pemirsa juga harus memperhatikan ini. Kalau parfumnya abal-abal kimia buatan, wah, apa yang terjadi dengan kepala dan badan kita itu? Kalau kita perhatikan dalam berbagai jurnal, dalam berbagai riset mengenai misik atau mengenai amber, misik misalnya, karena amber juga sangat banyak manfaatnya. Itu di antara manfaatnya kalau dipakai di rambut itu membuat rambut itu awet hitam, jadi tidak mudah beruban, mudah peremajaan. Sebagaimana mawar. Dan mawar itu kita menemukan pada penggunaan di kalangan para sahabiah. Mawar itu membuat jadi lebih awet muda. Di antara faedahnya, manfaatnya, penggunaan mawar tadi. Mawar kalau dalam Quran Surat Ar-Rahman itu wardatan kadihan. Mawar ini
bikin orang sekarang itu menyebutnya anti aging, artinya tampak awet muda. Misik itu rambut itu jadi tidak mudah berubah. Dan kalau kita mengingat Rasulullah Muhammad SAW, maka beliau itu ubahnya semuanya ada ceritanya, yakni berkenaan dengan turunnya ayat. Bukan karena secara alami itu, bukan karena kondisi berubah, tapi karena adanya turunnya ayat yang itu sangat berat. Nah, artinya kalau kita mau meniru cara, dan saya tadi sebutkan ya, kalau mau cari cara pakai parfum yang terbaik ya tiru cara Rasulullah. Tapi kalau mau niru cara Rasulullah, ya parfumnya harus sesuai. Yakni sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Pertama adalah raihan. Raihan itu yang dari... Nah, contohnya ini tumbuhan. Tumbuhan. Ya, dari bunga-bunga ya, dari bunga-bunga. Tepatnya dari bunga-bunga. Jadi ini tumbuhan melati. diambil bunga-bunganya. Ini melati nih. Melati. Unik ini ya. Melati warnanya kemerahan ini ya. Nanti kita juga menemukan mawar yang baunya mirip melati. Nah, saya coba ya, Ustaz ya. boleh. Ya, ini alami juga ini. Nah, iya. Nah, penting nih ya pemirsa ya, yang kita bicarakan ini mengikuti tata cara pemakaian wewangi oleh Rasulullah SAW dan dengan syarat seluruhnya alami ya. Ya, jadi ini melati beneran, bukan bau melati. Nah, bukan bau melati. Karena nanti ada yang, saya sering bingung kalau ditanya, Ustaz, kalau misalnya ini bisa nggak, kalau ada otot atau ada misik, bisa nggak dipakai di kepala? Karena saya sering mencobakan ke orang-orang yang saya temui kan, untuk pakai di kepala. Ya secara sederhana, kalau itu memang misik beneran ya, asli, aman, baik. Terus kalau ada orang, ini asli, coba Anda pakai di kepala sama... Kalau kepala ngeri ya, maksud saya gini, kalau parfum yang asli dan baik dipakai di kepala sangat besar manfaatnya. Tapi kalau langsung eksperimen di kepala, padahal belum tentu itu asli, itu tidak disarankan ya, Ustaz ya? Iya, coba dulu sini, panas enggak? Panasnya kan kerasa kalau pas panas-panas yang kimia. Maksudnya coba di kulit maksudnya, Ustaz? Iya. Bukan di sini ya, bukan di kain ya? Ya walaupun kalau parfum sintetis ya tempat paling terhormat ya baju. Nah, jangan menyentuh menyentuh kulit ya, bisa membahayakan. Iya. Nah, ini juga ada melatinya ini. Apa ini? Tatwin. Oh, ini dari Anthony Marmin ya. Abdul Karim Marmin ya. Abdul Karim Marmin. Iya, nama aslinya Anthony Marmin. Ini ada melatinya juga, Ustaz? Ada melatinya. Cuma ada campuran apa, ambret mungkin? Iya, ada campuran ambret, terus ada campuran apa lagi itu ya. Saya ada beberapa itu ya. Yang menonjol ini, kita pernah bicara tentang ambret ini ya, bahan yang biasanya dipakai untuk pengganti misik. Dan ini pengganti alami ya? Alami. Betul. Alami. Artinya itu juga boleh dipakai di kepala. Ini perlu kita pertegas agar orang tidak keliru. Oh, ini baunya, ini melati, oh ini mawar. Bedakan antara melati dengan aroma melati. Bedakan mawar dengan aroma mawar. Hanya aromanya saja. Sama halnya, ayam itu tinggi proteinnya, ikan itu tinggi proteinnya. Tapi kalau cuma rasa ikan, sementara tidak ada unsur ikannya sama sekali, bukan dari kaldu ikan, hanya dari perasa sintetis, maka ya nggak ada gizinya sama sekali gitu. Begitu pula parfum yang itu aromanya melati tapi tidak ada unsur melatinya sama sekali, ya tempat paling terhormat bukan di kepala itu. Allah. Kalau kita tengok dalam hadis, Aisyah radhiallahu anha, Ibunda Aisyah radhiallahu anha itu memakaikan minyak wangi di kepala dan di janggut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanyalah untuk wewangi terbaik yang beliau jumpai. Memang ya di dalam riwayat itu Ibunda Aisyah menemukan yang wewangian terbaik lalu diserahkan ke Rasul tadi. Artinya ketika ada beberapa macam itu, yang terbaik itu adalah untuk kepala. Nah, kalau zaman dulu belum ada kimia sintetis. Zaman sekarang kimia sintetis, maka yang terburuk itu jangan di kepala. Jauh dari kulit itu. Jadi kalau pada baju lepas kita suka atau tidak masih oke lah itu ya. Paling nanti resikonya bajunya kalau misalnya kan tergantung macam-macam efeknya ya. Apalagi kalau yang putih itu ya, kalau ada resiko
terjadi kerusakan warna. Iya, itu masih aman. Masih aman karena yang menderita itu bajunya, bukan kita. Nah, kemudian yang kedua adalah duhan. Duhan ya. Tadi ada roihan, Iya. ada duhan. Ya, aduhno itu wewangian yang diambil dari lemak kayu. Kayak oud gitu Oud. berarti. Ini oud. Oh, Masya Allah. Oud. Ini coba oud. Ini unik ya. Kalau saya nggak tahu kalau pemirsa memperhatikan ini kayak kehijau-hijauan ya. Iya. Warnanya kehijau-hijauan. Ini oud yang dicampur dengan duhun. Oh. Karena ini oud. Ini dari rumpun aduhnu juga. Ini ambar. Ini gelaran Arabian oud, ya. Ambar. Nah, ini adalah oud yang dicampur dengan ambar, antara lain. Nah, ini adalah khaltat al-umara, atau mungkin bahasa ngepopnya adalah apa namanya? Nyebutnya, soalnya yang satu itu nanti umumnya di sini ketemunya bukan yang asli, gitu ya. Ini tadi oud dicampur dengan Ambar. Oh, Masya Allah. Ambar berarti dari paus. Paus, ya. Paus yang di laut, ya. Iya. Bukan yang di Roma, ya. Iya. Masya Allah. Iya. Masya Allah. Ini saya nggak sampai kena istiknya, ya. Nggak sampai saya olesi, Masya Allah. Jadi baunya itu Iya. halus. Nah, ini kalau ketemu yang terbaik, itu bisa di Kepala, bisa di jenggot. Dan seluruh di badan. Masya Allah. Cuma kalau ini persediaannya sangat tipis, jadi nanti kita coba dulu. Nanti kan, Kalau ini malah oles nih, Ki. iya, sebelah sana biar nggak rancu. Nah, ini abal-abalnya. Abal-abalnya apa ini? Abal-abalnya tadi. Sama nggak? Ya beda. Ustaz. Apalagi sudah diberitahu dulu. Oh iya, keliru saya. Cuma ini ada efek agak panas. Mungkin saya harusnya di sini ya, tapi ya. Padahal ini abal-abal yang cukup bagus. Koran katanya. Tapi bukan kimia ya. Ada kimianya juga. Banyak kimianya. Kimia buatan ya, sintetis artifisial ya. Makanya tadi ketika ditanya hampir semua. Maksud saya kecuali itu. Sama nggak baunya dengan ini? Wah, botolnya keren tapi ya. Bau awalnya mirip, tapi lama-lama seperti sabun. Nah ini pengalaman ini saya dapati ketika ketemu dengan yang abal-abal ya. Seringkali kemudian agak ada efek sedikit panas gitu, kayak agak terbakar sedikit. Kemudian baunya yang awalnya mirip dengan tiruannya itu, maksudnya dia meniru apa mirip. Kemudian beberapa menit itu makin hilang, kemudian keluar kayak sabun. Nah, itu menarik, masih dapat menemukan kemiripannya. Saya sampai sekarang belum berhasil menemukan kemiripannya. Ya. Nah, kembali lagi. Jadi rumpun kedua adalah aduhno, ya, duhan. Duhan itu wewangian yang berasal dari zat lemak, itu sebutan takrifnya yang saya pelajari demikian. Zat lemak yang berasal dari kayu, misalnya oud atau cendana atau yang lainnya, itu dari kayu atau dari hewan. Dari hewan itu dalam hal ini adalah misik, ini misik, misgozal, kemudian ini juga misgozal, ini bisa yang dipakai untuk bersuci bagi perempuan ba'da haid, gitu ya. Masya Allah. Ini misgozal, ini kalau orang Arab sekali pakai ini. Ini ambar, ya. Nah, jadi kalau memang alami, maka pemakaian terbaik memang seperti malah jadi di kepala ini. Ya. Ini dari tumbuhan. Cuma saya nggak merekomendasi untuk pakai. Walaupun dalam hadis kita menjumpai Ibnu Umar radhiyallahu anhuma biasa membasahi jenggotnya dengan ini. Dengan za'faran ini ya. Za'faran. Atau yang lebih elegan lagi, perempuan kalau pakai yang terbaik itu za'faran malaki mumtaz. Oh. Ini za'faran malaki, tampak warnanya tersembunyi baunya.
Ini boleh dan sangat baik. Iya. Tetapi saya nggak menyarankan untuk dipakai di sini karena nanti ini bincang kita bisa berakhir. Gitu. Iya, ini ada efek lain ya. Iya, jadi efek cepat-cepat ingin ketemu istri. Gitu. Nah, bisa dicoba. Kalau Rasulullah kan biasanya memakai misik dan Di kepala ini berarti. Oh, ya, Masya Allah. karena tadi saya bilang biar nggak omdo kan. Ketika kita bicara itu biar langsung praktek. Dengan catatan ini asli ya. Ini Asli. harus asli. Jadi para pemirsa jangan mencoba beli musik abal-abal, seperti yang di video itu saya coba di kepala lah, kok malah. Oh iya, saya perlu berdoli nambahkan. gitu. Hati-hati dengan kata-kata asli Arab. Karena asli Arab itu bukan parfumnya yang asli, tapi asli dari Arab. Sananya abal-abal itu. Dan itu banyak nggak Ustaz? Oh banyak. Saya menjumpai banyak sekali orang jual. Ini asli Arab, asli Arab. Karena saya dulu pernah waktu umroh itu ya pulang-pulang dihadiahi. Jadi saya beli yang asli tapi juga dihadiahi yang abal-abal. Masya Allah. Iya ini tadi saya saking semangatnya biar cukup mengkilap tuh jadi. Siap. Wah, Masya Allah. itu tadi ya. Ingat 1 ml cari yang lagi. asli. Ya ini. Ya, jenggot Masya Allah. kurang. Baunya juga. Ya, Allah. ya ini tadi 1 ml lebih kira-kira. Jadi karena kita bukan orang Arab ya, jadi 6 ml mungkin bisa 6 kali pakai. Ya. Ya. Tapi kalau kita mencintai Rasul boleh juga. Ustaz. Oh, masya Kita Allah. berikhtiar ya kalau Iya, memang memungkinkan mengikuti Rasulullah yang memakai untuk seluruh tapi rambut kepala, jenggot dan Iya. melumuri badan. Saya belum melumuri badan, ya melumuri leher dulu. Masya Allah. Oh, cukup ya dengan leher. Cekap masih ya. Oh iya, masih mengkilap di tangan. Iya, ya, ternyata memang benar-benar mengkilap ya. Mengkilap. Sesuai Oh, dengan saya hadis tambahkan. tadi ya. Sesuai Saya dengan tambahkan, hadis ya. tadi itu memang hadisnya itu tampak kilonya di rambut Betul. dan di di jenggot. Iya, kepala beliau tampak mengkilap gitu ya. Dan kalau dari segi pemakaian, parfum itu yang paling cepat hilang baunya, paling cepat itu artinya dibandingkan penggunaan tempat lain ya. Karena ada parfum yang awet banget. Saya pakai ini misalnya, ini awet banget itu. Yang oud campur ambar tadi. Yang oud campur ambar. Dan ini juga cenderung awet gitu. Ya. Nah, tetapi itu kalau di kulit ya, di kulit. Kulit itu yang paling cepat hilang baunya. Sekaligus untuk menunjukkan kualitas dia di kulit. Nah, yang kedua, ketika dipakai di rambut, itu baunya lebih awet. Masya Allah. Ya, jadi kalau misalnya di sini bisa bertahan 6 jam, 8 jam, atau misalnya 12 jam atau 24 jam, maka di rambut itu bisa bertahan lebih lama lagi. Ini satu di antara hikmah kalau kita mengikuti tadi ya, tata cara memakai minyak wangi asli Betul. di tempat atau di urutan yang Rasulullah SAW melakukannya. Dan itulah yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Di antaranya yang kita temukan adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang beliau biasa memakai minyak wangi itu di jenggot tampak betul selain di rambut atau dan juga melumuri badan mereka ini para sahabat radhiyallahu Memang anhu. Ibnu Umar ini termasuk orang yang paling serius dalam mengikuti detail persis seperti Rasul. Oh, masya Allah. Dan kita mendapatkan banyak riwayat ya. Iya. Bahkan hanya cara jalan beliau membawa onta saja, Ibnu Umar ini melakukan persis seperti Rasul. Apalagi untuk urusannya yang sangat Sebagai bentuk penting. kecintaan. Iya. Nah, jadi itu yang kita dapat lakukan ya untuk cara memakai parfum yang paling baik sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kalau kita mau pakai dengan cara lain karena memang tidak diatur secara khusus, itu tidaklah masalah karena mengingat pemakaian di rambut dengan itu memang memerlukan banyak ya. Sementara di sini kan biasanya pakainya hanya 1 oles, 2 oles. Tetapi jika memang kita mampu, akan sangat baik kita mencobanya. Paling tidak pada lihya, pada jenggot ini. Tadi saya sebelum memulai saya olesi sedikit. Cuma saya tahunya ini baru belakangan ya. Keburu sudah ada yang putih. Tapi bukan berarti ini perlu dicabut. Saya diwanti-wanti oleh anak saya untuk tidak boleh mencabut agar sadar bahwa sudah tua. Ya. Nah,
secara tadi kita sudah sebut, yang dipakai itu apa? Raihan, kemudian yang kedua duhan, atau secara keseluruhan masuk dalam rumpun tip. Apa namanya untuk masuk kategori tip? Tipnya pakai tok ya berarti ya? Iya, bukan pakai tak lo ya, tip. Tip. Jadi tip itu adalah parfum yang membawa kebaikan dari bahan-bahan yang baik, membawa manfaat yang baik, itu bersih. Nah, karena itu kita perlu bertanya, kita perlu menggali. Ini saya tidak berani untuk mengatakan sekarang ini karena masih perlu penelusuran, tapi dari beberapa hal yang saya pelajari, maka sesuatu yang bahannya bukan dari bahan asli, bukan dari bahan-bahan yang penuh manfaat, hanya dapat baunya saja, sementara dia itu kalau dipakai di kulit misalnya efeknya jangka panjang itu nggak baik, karena hanya dapat wanginya saja dari bahan-bahan sintetis artifisial, maka rasa-rasanya dari berbagai hal yang telah saya pelajari itu tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori tip, karena sesungguhnya itu bukanlah parfum yang sebenarnya. Artinya melati bukanlah melati, hanya bau melati. Dan itu dampaknya bukan hanya pada kulit. Dari beberapa yang saya pelajari mengenai beberapa wangi artifisial, sintetis artifisial, itu bahkan ada yang dapat berdampak pada perubahan-perubahan hormonal yang tidak sehat, tidak baik. Karena itu, walaupun tadi pertanyaannya berkenaan dengan cara memakai parfum, syarat dan ketentuan berlaku, yakni cara seperti yang digunakan oleh Rasulullah Muhammad SAW itu hanyalah berlaku untuk parfum-parfum yang disebut tip, baik dari rumpun raihan maupun duhan. Adapun yang sekedar wangi, sementara bahannya itu tidak alami, tidak baik, membawa efek jangka panjang yang atau bahkan jangka pendek yang tidak baik juga bagi fisik kita, ataupun lebih luas lagi kalau perubahan hormonal nanti bisa efeknya juga kepada perilaku dan lain-lain, maka tidak sepatutnya kita memakainya sesuai dengan cara Rasulullah. Kenapa? Karena memang itu bukanlah wewangi yang dituntunkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Paling tinggi kedudukannya yang dapat kita berikan untuk parfum yang bahan-bahannya meragukan kebaikannya, bahan-bahannya itu agak mendebarkan begitu adalah baju. Itu pun sebaiknya jangan baju di bagian dalam. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, alhamdulillah, ini informasi yang sangat penting bagi kita. Kalau kita ini mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, marilah kita berikhtiar sebaik mungkin untuk mengikuti beliau, baik dalam memilih wewanginya maupun kemudian dalam cara memakainya di setiap keseharian kita. Yang jelas segala yang dituntunkan dan segala yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pasti terbaik dan penuh barokah. Pasti terbaik dan barokah insya Allah. Selamat menikmati memakai wewangi tuntunan Nabi dengan tata cara sesuai dengan yang dituntunkan oleh Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ketemu insya Allah di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.